Halo, kita ketemu lagi dan dalam video kali ini saya akan spesifik membahas mengenai permasalahan penutupan jalan yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya di daerah Sidoarjo. Dan video kali ini khusus membahas penutupan jalan karena ada request dari salah satu tokoh masyarakat yang tadi pagi secara langsung menghubungi saya meminta untuk permasalahan penutupan jalan ini diulas secara detail. Berbicara mengenai PSBB akan erat kaitannya dengan permasalahan virus COVID-19. Dengan adanya pandemi virus ini, banyak inisiatif dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitar untuk melakukan penutupan jalan secara mandiri. Terkait dengan permasalahan penutupan jalan secara mandiri, banyak permasalahan yang timbul secara sadar atau tidak sadar akibat tindakan tersebut. Saya akan mengulas sedikit terkait mengenai aturan hukum dan bagaimana pandangan sosial terkait tindakan penutupan jalan secara mandiri tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah seharusnya patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Terkait masalah jalan, di Indonesia sendiri sebetulnya ada banyak aturan yang mengatur tentang jalan. Saya akan mengupas salah satunya. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, diatur dalam pasal 12, di sini dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Dari undang-undang tersebut dan pasal tersebut, kita bisa melihat bahwa tidak seenaknya kita bisa melakukan penutupan jalan. Fungsi sosial terkait penggunaan jalan ini harus dipikirkan lebih dalam lagi ketika kita mau menutup jalan. Berbicara mengenai pandemi COVID, pandemi ini menyebabkan banyak muncul kekhawatiran di masyarakat, sehingga ada tindakan spontan yang terjadi di masyarakat berupa penutupan jalan. Dari kejadian tersebut bisa kita uraikan, penutupan jalan di sini memiliki maksud dan tujuan seperti apa. Tapi ketika kita berbicara spesifik mengenai penanganan penyebaran virus COVID-19, akan lebih ideal ketika kita membiasakan berdisiplin dalam diri, baik di lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga. Karena ketika kita berbicara lingkungan yang kita batasi pergerakannya, akan menjadi masalah ketika kita keluar dari lingkungan tersebut dan kita tidak disiplin, tetap aja kita akan bisa tertular. Jadi, penutupan jalan yang dilakukan kebanyakan orang dan itu bersifat menghambat, ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Pencegahan COVID-19 penyebarannya bisa dicegah dengan melakukan proses pendisiplinan dalam diri. Bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita menjaga jarak atau yang biasa di luaran disebut dengan social distancing, dan lainnya. Dalam peraturan PSBB, yang dalam hal ini di Sidoarjo mengacu pada peraturan Bupati nomor 32, dan revisinya ketika ada perpanjangan PSBB tahap 3, tidak pernah ada satupun ketentuan yang berbunyi mengenai penutupan jalan. Jadi saya ulang, tidak ada satupun ketentuan dalam aturan tersebut yang spesifik berbunyi mengenai ketentuan mengatur penutupan jalan. Berbicara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan diklasifikasikan menurut beberapa kebutuhannya. Yang pertama, menurut fungsinya, yang kedua menurut statusnya, dan yang ketiga menurut sistemnya. Dan saya akan mengupas tentang sistem. Sistem di sini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, jaringan sistem jalan primer dan jaringan sistem jalan sekunder. Jaringan sistem jalan primer di sini dimaksudkan adalah jalan yang ada di tingkat nasional. Dan ketika berbicara sekunder, jalan sekunder ini adalah jaringan penunjang jalan menuju ke tingkat nasional. Ketika saya persempit pembahasannya dan saya analogikan di tingkat pemukiman atau desa, jalan sekunder yang dimaksudkan adalah jalan yang ada di dalam gang-gang pemukiman. Dan ketika berbicara primernya adalah jalan utama atau yang biasa di perumahan adalah jalan double way. Sering diistilahkan seperti itu. Jadi ketika kita menutup primer dari jalan pemukiman, akan banyak dampak yang muncul. Mengingat dalam satu area pemukiman, jumlah penduduknya pasti akan banyak. Dan apabila jalan itu ditutup, dialihkan ke satu akses, maka kita harus memiliki banyak pertimbangan untuk memutuskan itu.
apakah luasan akses jalan yang dipilih tadi memungkinkan untuk dilalui banyak orang? Dan ketika tidak, tentunya ini akan memunculkan masalah baru. Dan pada kesempatan ini, saya akan sedikit mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 juga diatur ketentuan pidana terkait permasalahan penutupan jalan ini. Dalam pasal 63 dijelaskan di sini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 18 bulan dan denda sebesar 1,5 miliar. Oke, tadi ulasan singkat mengenai permasalahan penutupan jalan di era pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya saya harap proses penutupan jalan ini bisa dilakukan karena tujuannya positif, tapi dalam prosesnya harus dipertimbangkan dengan benar dan melalui proses musyawarah, mengingat akses jalan ini tidak hanya dilalui warga yang ada di sekitar dalam arti kecil. Jalan biasanya difungsikan untuk kepentingan umum yang lebih luas. Jadi pertimbangkan keputusan Anda, lakukan yang terbaik, dan semoga keputusan Anda bisa bermanfaat, bukan membawa permasalahan baru. Sampai ketemu di video yang selanjutnya, masih seputar permasalahan hukum. Tetap semangat, optimis, tetap bekerja, dan salam semangat.